saya sangat berterima kasih karena di Manggarai ini toleransi beragama tinggi sekali. Betul, Bu. Iya, itu yang kita rasakan. Kalau menurut saya sangat membantu UMKM ya. Karena adanya Festival Goloko itu kadang kita juga UMKM terlibat di dalamnya. Halo kawan-kawan, teman-teman, para penonton Bajotol Podcast. Akhirnya saya kembali setelah lama tidak muncul di sini, teman-teman. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Hasni. Halo Ibu, selamat malam. Hai, malam. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, kenapa Ibu Hasni datang ke sini? Ibu Hasni adalah salah satu pelaku UMKM di Labuan Bajo yang sudah menciptakan banyak produk-produk souvenir. Dan di sini ada beberapa produk-produk souvenir yang Ibu bawa juga, yaitu berupa apa nih, Bu? Berupa ini anting, ada gelang juga, Bu. Gelang-gelang, terus ada kalung. Dan ini semua berbahan dasar kain tenun. Oke. Oke, mungkin kita bertanya seputaran sharing-sharing pengalamannya Ibu berkaitan dengan bagaimana proses awalnya membangun UMKM ini, Bu. Boleh diceritakan kepada para penonton Bajotol Podcast bagaimana proses awalnya Ibu menciptakan produk-produk ini, Bu? Awalnya itu sebelum tahun 2019, saya mengikuti pelatihan di Dekranasda, pelatihan untuk membuat aksesoris seperti ini. Kebetulan waktu itu kan setelah kita pelatihan itu ada pandemi. Akhirnya kita semua vakum dalam rumah, tidak boleh kemana-mana kan. Akhirnya waktu itu saya mencoba membuat ini barang, buat satu. Waktu itu memang sih tidak begitu tertarik orang ya. Dan saya sempat juga down karena sudah buat banyak sekali, saya buat ini bahan anting, kalung, gelang, macam-macam saya simpan dalam dos karena tidak laku. Tapi satu keyakinan saya bahwa suatu hari pasti akan laku. Akhirnya saya buat terus. Satu kuncinya itu ya kita tidak boleh putus asa aja. Betul. Terus yang kedua, konsisten. Kita harus buat konsisten, bahwa kalau tidak konsisten tidak akan mungkin bisa. Karena kalau hanya sekedar uji coba, Anda akan ketinggalan. Pasti orang tinggalkan Anda. Betul. Tapi kalau kita berinovasi terus-menerus, saya yakin pasti kita bisa. Betul sekali, Bu. Gitu. Berarti ini awalnya tahun berapa nih, Bu? 2019. Nah, karena 2019 kan awal mula adanya COVID-19, Bu. Nah, setelah 2019, 2020, 2021 itu masih sangat hangat-hangatnya, artinya COVID-19 sangat besar sekali dampaknya, Bu. Mungkin Ibu juga tidak merasa putus asa setelah buatkan banyak produk, tiba-tiba ada COVID sehingga produk-produknya tidak terjual begitu. Nah, kalau selama ini, Bu, sekarang kan Ibu fokus ke sini, Bu, berkaitan dengan pendapatan per bulannya ini, Bu, agak lumayan atau bagaimana nih? Lumayan sih sebenarnya. Ya bisalah menghidupi keluarga. Kebetulan kan saya kasih kuliah anak itu 2 orang bersamaan waktu itu. Alhamdulillah dari hasil ini. Kadang orang menilai bahwa sesuatu yang kecil itu tidak bernilai. Tapi kalau bagi saya tidak. Karena sekecil apapun pendapatan kita, kalau itu kita kerjakan dengan tulus, ikhlas, konsisten, tidak putus asa, suatu hari akan menjadi besar. Betul. Dan seperti ini kan harga murah sekali. Harganya berapa? Ini hanya sekitar 15.000. Ini 15.000 satu pasang ya. Satu pasang. Tapi kalau kita kalikan 1.000. 1.000 pieces. Sudah banyak gitu. Itu. Artinya kan jangan melihat kecilnya, jangan melihat kecilnya. Tetapi kalau misalnya barang sekecil ini kita jual
dengan jumlah yang banyak, artinya kan besar nanti, Betul Bu. sekali. Hasilnya besar. Iya. Oke. Kalau untuk saat ini, Bu, proses penjualannya ditaruh di mana-mana, Bu? Saya Souvenir Labuan Bajo. toko oleh-oleh ya masuk di seperti Kado Bajo. Iya. Terus Perumda Bidadari. Terus ada juga jual online, ada juga teman-teman saya di kadang sharing juga di WA di WA grup atau di WA pribadi juga iya. Kalau yang selama ini proses penjualan itu lebih banyak terjual melalui online atau yang dijual di souvenir shop? Di souvenir shop. Berarti lebih besar yang dijual di souvenir shop. Iya. Kalau di online kan orang masih berpikir kalau ongkirnya gitu. Iya, betul. Orang kan lebih fokus, ini kan bagian dari souvenir, Bu, buah tangan ketika berkunjung ke Labuan Bajo. Kalau misalnya dibeli secara online kan mungkin agak kurang sih, Bu. Nah, kalau untuk pekerjaan pembuatan ini, Bu, apakah dibantu oleh karyawan-karyawan atau kerja sendiri? Saya selama ini masih kerja sendiri. Oh, masih kerja sendiri. Iya. Masih sendirian. Masih luar biasa sih, Bu. Kalau produknya, Bu, bisa sampai berapa per bulan jumlah totalnya? Kalau tergantung sih. Cuma prinsip saya begini, bukan banyaknya berapa per bulannya. Iya. Cuma prinsip saya setiap hari itu enggak boleh kosong. Iya. Harus ada buat. Iya. Entah itu 1, entah itu 2, entah itu 3. Pokoknya satu hari itu harus ada yang kita buat. Nah, dan kebetulan kan kalau pagi saya itu jual ayam. Ayam di TPI, pedaging ya, ayam pedaging. Dari jam 10 itu saya masuk di TPI itu jam 6 pagi. Jadi jam 10 pulang. Pulang dari TPI itu baru saya kerja ini setelah fokus buat ini. Oke. Berarti Ibu juga selain fokus ke penjualan di TV juga sih, Bu, ya? Iya. Penjualan ini makanya tidak ada waktu kosong sih, maksudnya tidak ada waktu setelah pekerjaan itu selesai lanjutkan dengan yang souvenir ini. Souvenir. Ya, kemarin juga Ibu sempat datang ke kampus juga sih, Bu. Saya lihat kemarin pada saat kegiatan ada kunjungan dari Gubernur Bank Indonesia, Ibu juga kemarin sempat datang. Tapi kalau di sana kemarin Budi Agung. Iya, Pak Budi Agung. Karena di sana kemarin saya belum kenal Ibu sih. Akhirnya setelah datang ke sini, akhirnya langsung kenal sih untuk sharing-sharing di sini. Kalau selama ini, Bu, sekarang kan di Labuan Bajo kalau kita lihat ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan pelatihan dari kementerian. Iya, betul. Kalau yang Ibu pernah ikut sih, Bu? Kalau ikut sih banyak. Saya sering ikut, ya. Kebetulan kemarin itu tanggal 28 Juni, saya salah satu peserta AKI. Apresiasi Kreasi Indonesia. Luar biasa. Dari Labuan Bajo. Iya, luar biasa. Iya. Dari 6.600 peserta di seluruh Indonesia, yang terpilih hanya 30 orang. Wow, luar biasa nih teman-teman. Iya, alhamdulillah. Itu kegiatannya di mana itu kemarin? Di La Prima. Selama 4 hari 3 malam. Luar biasa. Kalau menurut Ibu sendiri nih, kalau berdasarkan ikut beberapa pelatihan dari kementerian, Ibu merasa kegiatan itu penting tidak sih? Maksudnya ada manfaatnya tidak untuk para pelaku UMKM seperti Ibu di Labuan Bajo? Sangat bermanfaat. Karena ilmu yang kita dapatkan itu dari sana itu yang tidak pernah kita pelajari di sini. Iya. Setelah kementerian mengadakan pelatihan, kita bisa tahu bahwa ada yang seperti ini, seperti pelatihan untuk mendapatkan haki ya. Iya, itu kita juga dibimbing untuk mendapatkan haki, karena kalau kita mau masuk di toko-toko souvenir itu harus punya INB. Pertama INB, terus NPWP. Iya, betul. Haki itu kan untuk produk kita terlindungi ya. Jadi manfaatnya banyak sekali sebenarnya. Kalau haki ini kan itu produk kita ini tidak bisa dijiplak oleh orang lain. Kita betul-betul punya brand kita itu. Kalau untuk nama brandnya Ibu, namanya apa nih, Bu? Nama brand saya itu Hasni Collection. Oke. Hasni Collection, teman-teman. Instagramnya juga Hasni Collection. Nanti di follow atau cari-cari produknya. Kalau tertarik boleh juga beli ini. Iya, boleh. Harganya murah meriah. Ini berbahan dasar tenun kain songket.
dipadukan dengan manik-manik. Terus harganya murah meriah, tidak merusak kantong, tapi bisa eksis loh. Iya, iya. Iya. Barang ini keren sekali ini, Bu. Ini bisa eksis kita pakai, karena ini juga anti maling ya. Orang nggak mungkin mau curi nih barang nih. Betul, betul, betul. Tapi kalau kita pakai di pesta-pesta, bagus, keren. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, setelah berhasil menciptakan UMKM ini, kalau menurut Ibu sendiri sulit tidak sih untuk membangun bisnis? Sebenarnya tidak sulit. Dasarnya hanya kemauan. Oke. Karena kalau ada kemauan pasti ada jalan. Betul. Itu aja kuncinya. Iya. Dan yang saya omong tadi yang pertama yaitu konsisten. Betul. Karena kalau kita tidak konsisten, tidak akan bisa juga. Iya pasti sih, Bu. akan tertinggal. Betul. Karena banyak orang sih, Bu, kalau mau menciptakan bisnis itu kan sebenarnya gampang kata-katanya. Saya juga mendengar cerita-cerita dari orang, tapi untuk konsisten, untuk terus berjalan tidak putus asa itu yang sulit. Ya, itu yang saya maksud, konsistennya itu. Iya, konsistennya itu yang perlu kita pertahankan. Jangan sampai barangnya tidak laku, tidak ada yang beli, ya langsung kita berhenti. Saya 1 tahun enggak ada laku barang satu pun. 1 tahun tidak laku nih. Iya. Tapi tetap bertahan. Tetap buat. Tetap buat, baru simpan dalam dos sampai satu penuh, 1 gudang garam itu saya simpan. Tapi pas ketemu dengan waktu itu ketemu Pak Sandi ya, Pak Sandiaga Uno, kita minta tipsnya seperti apa. Saya sendiri minta tipsnya seperti apa. Dia kesarankan bahwa Ibu, segala sesuatunya tidak selalu harus dinilai dengan uang. Betul, Bu. Jadi saya bilang bagaimana caranya? Anggaplah Anda menjual roti. Kalau roti yang kita buat itu jangan dijual dulu, jajalkan ke 10 orang. Nah, di antara 10 itu kalau teman 1 di antara mereka mengatakan tidak enak dan 9 mengatakan enak, lanjutkan itu usaha. Betul. Karena enak pasti, karena sudah 9. Iya kan? Iya. Nah, begitu juga waktu itu saya souvenir ini kan tidak laku. Kebetulan ada pameran di Merora. Saya ikutlah pameran. Tidak ada juga yang laku. Ini barang. Karena saya ingat kata-kata itu bilang jangan selalu menilai sesuatu dengan uang. Betul. Akhirnya itu kan satu hari saya bikin 1 set. Jadi ini kalung sama dengan antingnya, sama dengan gelangnya. Saya kasih ke orang. Diberikan secara gratis? Diberikan secara gratis, 10 pasang. Tapi 3 bulan kemudian baru ada telepon dari Jakarta. Ada 1 ibu yang menelpon, "Ibu, ini Hasni Collection." Saya bilang, "Betul." "Ibu, siapkan saya gelang 100 pieces. Wow. Kalung 100 pieces, anting 100 pieces. Nah, di situ saya baru sadar bahwa memang betul apa yang dikatakan orang-orang itu, jangan selalu berputus asa. Jangan pernah berputus asa. Betul. Karena suatu hari pasti akan ada hikmahnya kita petik. Biasanya kan kalau berdasarkan pengalamannya Ibu sih, 1 tahun itu menciptakan produk, bahkan tidak ada yang beli, tidak terjual sama sekali, kemudian ikut pameran di Merora, ikut pameran di sana, diberikan cuma kepada orang-orang di sana. Sampai akhirnya ada yang telepon dari Jakarta untuk meminta untuk menyiapkan ini. Artinya kan kita tidak putus asa, tetap konsisten. Artinya ada saja rezeki-rezeki yang ada nanti, Bu. Oke, mungkin kita lanjut ke ini, Bu, ke salah satu festival yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo. Dan festival itu Festival Golokue dan sudah dilaksanakan 2 kali, dan tahun ini juga rencananya akan dilaksanakan lagi, itu Festival Golokue yang ketiga. Kalau menurut Ibu bagaimana pendapatnya tentang Festival Golokue ini, Bu? Kalau menurut saya sangat membantu UMKM ya. Karena adanya Festival Golokue itu kadang kita juga UMKM terlibat di dalamnya. Seperti pameran-pameran begitu. Sangat membantu sih. Bagi saya. Kalau dan di sekitar lokasi lokasi acara Golokue itu kan di Waterprom ya.
di sekitarannya itu juga masyarakat merasa juga happy karena ada acara-acara seperti itu ya. Gitu. Dampaknya juga besar sih, bukan hanya terhadap pelaku UMKM tapi juga terhadap masyarakat-masyarakat yang berada di sekitaran waterfront. Yang berada di sekitar waterfront, betul. Nah, kalau Ibu sendiri Festival Golokoi pertama dan kedua ikut semua dari pertama sampai kedua. Pertama sampai kedua ikut saya. Kalau Ibu rasa bagaimana hal yang didapat atau benefit yang didapat setelah mengikuti Festival Golokoi pertama dan kedua yang dilaksanakan pada tahun berapa tuh pertama? Pada tahun 2021. 2022. Festival Golokoi pertama kan dilaksanakan tahun 2022. Benefitnya sih bagus karena kita UMKM diberi kesempatan diberi kesempatan untuk berjualan. Itu artinya kan menambah pendapatan kita. Iya, betul sekali Bu. Itu keuntungannya di situ. Selain itu Bu, ada keuntungan lainnya mungkin? Keuntungan lain juga ada karena dari berbagai UMKM itu terlibat di dalamnya, jadi kita saling sharing dengan UMKM yang lain. Begitu. Ini kan banyak pengalaman yang didapat dari sana sih. Iya betul, pengalaman banyak yang kita dapat. Banyak juga networking karena kita bergabung dalam satu komunitas yang banyak sih Bu. Kalau kita lihat kan kalau Festival Golokoi ini kan rentan waktunya mungkin cukup lama sih Bu, mungkin sampai 5 hari. Iya, 5 hari. Kalau event-event sebelumnya kan event-event lain yang ada dalam kan mungkin 1 hari atau 2 hari. Tapi kalau event Golokoi ini kan agak lama, mungkin 5 hari. 5 hari. Ini kan waktu yang Ibu gunakan untuk berjualan produk kan agak lama. Agak lama, iya. Kalau berdasarkan pengalaman Bu, kalau Ibu lihat Festival Golokoi yang pertama dan kedua, kira-kira perbedaannya seperti apa sih Bu? Bagaimana? Maksudnya kalau menurut Ibu, apakah lebih baik Festival Golokoi pertama atau lebih maksimal yang kedua? Sebenarnya sih dua-duanya dari awal juga sudah bagus. Cuma yang pertama itu kita di dalam ruangan, jadi tidak terlalu meriah. Nah, pas Festival Golokoi kedua kemarin itu meriah banget karena di luar ruangan kita pamerannya. Jadi orang-orang juga tidak terkungkung di dalam itu bahwa kita masuk ke situ. Kadang-kadang kan merasa enggan karena harus masuk ke dalam ruangan. Nah, pas kemarin Festival Golokoi kedua itu kan diadakan di luar. Jadi seluruh masyarakat itu berbondong-bondong datang menonton. Begitu juga pembeli. Artinya lebih terbuka sih yang kedua, lebih terbuka kepada masyarakat umum. Betul. Berkaitan dengan persiapan dalam menghadapi Festival Golokoi ketiga nih Bu, sejauh mana Ibu sudah mulai mempersiapkan untuk menciptakan produk-produk yang nantinya akan dijual di Festival Golokoi yang ketiga ini? Apakah sudah banyak atau karena kan masih sekitar 1 bulan lebih lah Bu? 1 bulan lebih, betul. Persiapannya sudah cukup karena 2 bulan lalu kan kita sudah diinfokan kan? Kalau Festival Golokoi itu bulan Agustus. Dan kebetulan juga nanti bulan Agustus itu tanggal 9 bulan 11 saya juga pameran Aki. Ya, jadi nanti berderet gitu. Persiapannya cukup. Cuman sekarang kan harus lebih banyak variannya, lebih banyak motivasi lagi kita seperti apa model-modelnya. Kayak kemarin modelnya seperti ini kita inovasi lagi bentuk seperti ini gitu. Jadi banyak varian lah yang kita buat nanti di Festival Golokoi ini. Ini kan ada update terbarunya ada model-model terbaru. Ini kan tidak sama dengan yang sebelumnya. Memang masih sama sih Bu, tapi kan ada inovasi-inovasi baru yang dibuat. Gitu. Nah, sejauh ini Bu, selama mengikuti Festival Golokoi ini kan selama 2 kali Bu ya, 2 kali. Tantangan yang dihadapi oleh Ibu seperti apa nih? Boleh di-sharing ke sebenarnya kita? Tantangan enggak ada sih sebenarnya. Cuman kendalanya itu itu aja di cuaca. Kan cuacanya kemarin kan tidak ini Bu, tidak kadang bagus, hujan, kadang hujan, kadang ini. Itu aja sih tantangannya sebenarnya. Tidak ada tantangan yang berat. Berkaitan dengan cuaca pada saat pelaksanaan. Betul. Pada saat kegiatannya itu kan hujan, mungkin tidak pakai pawang hujan sih kemarin Bu. Itu aja sebenarnya tantangannya, nggak ada yang lain. Kalau menurut saya ya. Ini kan festival religi ya. Dan
saya sangat berterima kasih karena di Manggarai ini toleransi beragama tinggi sekali. Betul, Bu. Iya, itu yang kita rasakan. Iya. Saya sangat berterima kasih sekali karena toleransinya itu tinggi sekali. Betul. Saya juga merasakan itu sih, Bu. Merasakan kalau di daerah kita di Manggarai khususnya itu kan toleransi antara umat beragamanya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Kita lihat kan Festival Golokoy ini penyelenggarakan umat Kristen, tapi yang terlibat di dalamnya kan semua agama. Semua agama, semua masyarakat. Kan open untuk publik, siapapun yang mau bergabung atau mau menonton acara-acaranya boleh. Kalau dari Ibu sendiri sih, apa sih harapan yang Ibu inginkan di Festival Golokoy ketiga ini? Harapannya sih supaya yang diundang ke pameran itu jangan hanya orang di lokal ya, tapi bisa lah undang dari daerah lain supaya orang-orang di luar juga nanti setelah pulang dari sini bahwa ada cerita mereka bawa pulang ya, bahwa saya pulang dari Labuan Bajo, Manggarai begitu, pulang pameran acaranya Festival Golokoy, festival festival budaya ya. Jadi dari mulut ke mulut nanti itu pasti menyebar. Betul. Oh seperti ini loh di Manggarai, orangnya begini, orangnya ramah seperti apa gitu kan. Jadi kalau bisa mungkin tahun ini sih mungkin dari daerah Mumere ada yang hadir banyak dari luar, tapi maksud saya kalau bisa nanti ke depannya lagi dari luar Manggarai begitu loh, dari luar NTT lah, boleh diundang ke sini. Ini acaranya religi seperti ini kalau masih bisa diadakan tahunan di Manggarai ini, Festival Golokoy ini. Terus yang kedua harapannya semoga ini continue ya. Jangan hanya sampai Festival Golokoy ketiga. Agar kita juga masyarakat di sini lebih bisa berkembang. Terutama di UMKM-nya. Betul. Ini kan dengan kehadiran Festival Golokoy ini kan sangat membantu sekali para pelaku UMKM sih, Bu. Nah, kalau tahun lalu itu kan Festival Golokoy itu kan ada juga sih yang pengisi acaranya kan diambil dari luar Manggarai sih, saya lihat. Ada yang dari Bali juga untuk pengisi acaranya, tapi bukan maksud saya pengisi acaranya, bukan pengisi acara, tapi maksudnya yang diundang pameran gitu. Jadi saling sharing lah kalau umpamanya dari luar daerah itu kita sharing, oh ya di acara Festival Golokoy ini loh kita kenalan dengan ini, UMKM ini, produknya ini, gitu. Ini kan sangat besar benefitnya untuk UMKM sih, popularitas kemudian keterkenalan dari produk-produk UMKM Labuan Bajo kan semakin besar juga sih, Bu. Nah, mungkin kita sudah banyak sharing nih, Bu. Kalau banyak sharing berkaitan dengan usahanya Ibu UMKM kemudian Festival Golokoy. Ini salah satu pertanyaan mewakili anak muda sih, Bu. Mewakili anak muda Manggarai. Iya, apa itu? Mungkin Ibu bisa sharing bagaimana tips membangun bisnis yang baik supaya tetap konsisten sih, Bu. Satu, mencintai dulu. Mencintai produk kita. Mencintai usaha itu. Kalau kita mencintai usaha apa yang kita usaha, jelas kita tidak akan berhenti. Pasti konsisten terus. Karena kalau kita tidak mencintai, umpamanya produk begini, ini saya bukan buat produk ya, saya tidak cinta ini produk, hanya sekedar buat. Pasti suatu hari bosan. Betul. Tapi kalau kita mencintai satu pekerjaan, yakin akan berlanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh putus asa. Jangan sampai karena ada kendala sedikit kita langsung berhenti. Tidak begitu. Karena apapun yang kita usahakan, kalau hanya setengah, hasilnya juga setengah. Betul. Ya, itu. Saya hanya mengharapkan anak-anak muda, kalau mau bikin program, yakin dulu bahwa program itu akan berjalan. Betul. Dan yakin bahwa suatu hari akan berhasil. Berawal dari niat tulus, ikhlas, yakin, pasti bisa. Betul.
Itu kan jangan putus asa teman-teman. Kemudian kalau kita menciptakan produk ya kita sendiri yang pembuat produk harus cinta terhadap produk itu. Kalau kita tidak cinta, bagaimana kita terus melanjutkan untuk membuat itu? Kemudian jangan itu tadi, jangan putus asa, tetap semangat. Jangan berpikir bahwa kalau misalnya kita menciptakan produk awal-awalnya tidak laku ya langsung stop. Kalau berdasarkan pengalamannya Ibu tadi bahwa 1 tahun pertama itu bahkan tidak ada yang membeli. Laku satupun. Tapi Ibu tetap menciptakan produk-produk souvenir yang ada di depan kita ini teman-teman. Nah, banyak nih. Oke Bu, terima kasih banyak sudah sharing banyak di Bajotol Podcast. Kemudian buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk cek sosial media Instagram dari Ibu Hasni Collection. Kalau misalnya pengen beli, ada di sini ada gelang, ada anting, silakan cek, dan kalau tertarik silakan dibeli. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah sharing banyak. Oke teman-teman, sampai ketemu di next episode.